إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أبو بكر السيوطي rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin fi kitabihi tafsiril qur'anil azim ila qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك wa ilallahi turja'ul umur ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير بسم الله الرحمن الرحيم Surat Fatir utawi iki iku ana surat Fatir. Suratu Fatir utawi surat Fatir iku makiyatun bangsa makiyah. Inggih menika surat yang temurun ingkang mandhap saderenge hijratur Rasul sallallahu alaihi wasallam teng Madinah. Wahia utawi makiyah iku khamsun 5 au sittun utawa 6 wa arba'una lan 40 apa ni ayatan ayati. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Hamida muji sapa taala Gusti Allah taala nafsahu ing awak dhewe ni Gusti Allah. Bidzalika kelawan mengkon-mengkono alhamdulillah kama koyok keterangan bayana kang wis jelasaken sapa Gusti Allah fi awwali sabain ing dalam kawitane surat Saba. Fatiris samawati kang dadi akan bira-bira langit. Kang nyiptakaken bira-bira langit wal ardi lan bumi. Khaliqihima tegese dat kang nyiptakaken kang dadekaken pira-pira langit lan bumi ala ghairi mitsalin ing atase sakliyane contoh sabako kang dhisik apa misal Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dipuji yang maha dilem. Kalau seumpama kita dipuji, kita dilem nggih. Berarti hakikinya yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah
dan bisa ditakdirkan bisa melakukan hal-hal yang baik yang sehingga kita dipuji oleh manusia atau orang lain. Ingkang nyiptaaken langit dan bumi yang memang ciptaannya sebelumnya mboten enten. Beda kalau kita manusia niki menciptakan atau bikin sesuatu niku mesti ada gambaran sebelumnya, ada gambaran sebelumnya. Damel perahu itu sebelumnya sudah ada orang yang bikin perahu, bikin rumah. Rumah model apa? Oh ini model Jawa ini. Oh ini model Eropa. Oh ini model kan. Itu ada contoh sebelumnya. Bikin apa mawon, bikin apa saja itu mesti ada contoh sebelumnya. Kalau manusia menciptakan atau membuat sesuatu. Walaupun kadang wonten tambahane kan wonten tambahannya, ada tambahannya. Ditambah ini, ditambah aksesoris ini itu. Itulah manusia yang sifatnya niku memang niru. Yang sifatnya memang niru. Makanya pentingnya ilmu sanad di sini nggih. Ilmu sanad agar kita niki tidak lebih-lebih ilmu yang berhubungan dengan masalah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu harus dengan sanad, artinya harus dengan niru. Kita sholat niru Kanjeng Nabi, kita zakat niru Kanjeng Nabi, kita wudhu niru Kanjeng Nabi, semuanya tiruan, semua tiruan. Kenapa? Apa yang manusia tidak niru? Bahkan seandainya manusia dihidupkan di tempat yang tidak bisa diniru, tapi ya tetap niru kan. Contoh misalnya Tarzan itu tidak bisa niru ibunya, yaitu misalkan kera ya kera, sehingga jalannya seperti kera kan. Perkembangan hidupnya, bahasanya, teriaknya ya teriak kera, karena yang ditiru adalah orang sekitarnya atau makhluk sekitarnya kera misalkan contoh. Karena tahu orang jalan ya seperti kera ya kera nih kumpul. Bahasa, kita tahu bahasa ini karena niru, dan semuanya awalnya adalah yang diajari adalah Kanjeng Nabi wa 'allamal adama wa 'addamal asma wa 'allamal adamal asma al asma'a, sehingga terus nyampe ke sini nih sampai sekarang ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu, langit dan bumi dan isinya, itu bukan meniru contoh sebelumnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Ja'ilil malaikati, kang dadekaken malaikat rusulan ing utusan, ilal anbiya'i marang para nabi, uli ajnihatin, kang duweni pira-pira suwiwi, matsna hale loro-loro, wa sulasa lan telu-telu, wa ruba'a lan papat. Malaikat wonten yang ada yang sayapnya itu 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan lebih dari itu. Yang diriwayatkan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril menampakkan aslinya niku mempunyai sayap 600 sayap. Niku bisa dibayangkan ya, 600 sayap ini bagaimana kan? Dan besar. Ma yasha'u yazidu hale nambahi sapa Gusti Allah fil khalqi ing dalam makhluk, fil malaikati ing dalam malaikat, wa ghairiha lan liyane malaikat, ma ing barang yasha'u kang kersa sapa Gusti Allah ing ma. Jadi terserah Gusti Allah, ada yang 600, ada yang 300, 2, 3, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha satuhune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku qadirun maha kuwasa. Iku qadirun dat kang maha kuwasa. Semuanya Allah berkehendak. Apabila Allah berkehendak, semuanya tidak bisa mencegah. Dan apabila Allah mencegah, semuanya tidak akan bisa melaksanakan. Ma yaftah utai barang yaftah iku lamun buka sapa ing ma sapa Allah Gusti Allah linnasi kaduwe menungso linnasi kaduwe menungso min rahmatin sang rahmat karizqin kaya rezeki wa matarin lan udan fala mumsika mongko ora ana kang bisa ngeker kang iso nahan kang iso nyegah iku maujud laha kaduwe rahmat wa mautai barang yumsik iku lamun ngeker sapa Gusti Allah ing ma mindalika sanging mengkon-mengkon rahmat fala mursila mongko ora ana wong kang bisa ngeculaken iku maujud lahu kaduwe ma imba'dihi saking sause imsak ai ba'da imsakihi tegese ing dalam sausé ngekere Gusti Allah ing ma. Allah Subhanahu wa taala apabila sudah ngasih kita rezeki dimanapun kita berada, nah niki tetap nyampe rezeki. Dimanapun Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tersebut ditahan dari rahmatnya malah musibah walaupun kelihatannya rezeki, maka dimanapun dia berada imsakur rahmah itu akan nyampe pada dia. Jadi niki apa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita apa ketika setelah sholat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jaddi minkal jadd. Itu semua itu keyakinan kita. Artinya apa? Kan tadi diterangkan bahwa kalau sudah Allah berkehendak itu selesai, tidak ada yang bisa jaga. Nah, cuma tadi ini kan keyakinan kita bahwa Allah kalau sudah ngasih rezeki tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah mencegah tidak ada yang bisa ngasih solusi, kan ngasih rezeki atau yang lainnya. Berarti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yasha itu sekali lagi yasha itu ada solusinya, ada caranya kan. Kayak kemarin Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu masih banyak ngasih sedikit itu kehendaknya Allah. Tapi Allah ngasih solusinya apa kemarin? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Itu solusi. Artinya Allah itu semua secara akidah kita ini tergantung kehendaknya Allah. Tapi kalau secara syariat takdirnya Allah, kehendaknya Allah itu bisa diusahakan. Kapan ketika kamu kepingin mendapatkan yasaknya Gusti Allah, yani Allah ngasih solusi. Kenapa tadi kemarin wa ma anfaqtum, salah satu solusi yang diberikan oleh Allah, kepingin lancar rezekinya, kepingin jembar rezekinya, kepingin berkah rezekinya adalah salah satunya adalah apa? Sedekah, nafkah, membiayai hidup orang-orang yang kesusahan. Niku salah satu solusi. Berarti ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, setelah Allah berfirman semuanya kehendaknya Allah, kan kata Allah ngasih rezeki kehendaknya Allah, terus enggak ngasih rezeki kehendaknya Allah. Tapi diteruskan wa ma anfaqtum min syai'in fayukhlifu, bahwa yukhlifu. Artinya
Kalau kau kepengen rezeki ini salah satunya. Salah satu. Kalau kau kepengen menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah, ini salah satu bahasanya. Kalau kepengen saya kehendaki bagus, ini ada caranya. Karena futuh niku kalau istilah terbukanya kita tentang masalah ilmu itu juga harus diusahakan. Jadi takdir itu berarti kita harus, kalau seumpama mau tidur, berarti kalau sudah nyampe rezeki ya nyampe, ndak gitu buatan nggak. Dan karena sekali lagi kita niki wong syariat, kita ini orang zahir. Jadi harus ada menyampai ke batin, menyampai ke hakikat itu harus ada syariatnya. Artinya apa? Iya benar. Rezeki sesuatu yang nyegah, apabila Allah mencegah, tidak ada yang bisa meneruskan ngasih rezeki. Apabila Allah tidak ngasih, maka tidak ada yang bisa mursil, artinya menyampaikan atau memberikan kita rezeki. Tapi sekali lagi, ada kapan kita niki menjadi yasha, orang yang kepingin dikehendaki oleh Allah. Sama yang biasa kita sampaikan, seperti apa? Ibaratnya bonus, diskonnya, diskonnya mall, diskonnya matahari, yang kadang sampai 50%, atau hadiahnya promo. Kita mau beli ojek ke mall ya, kita mau beli promo apa yang ada di dekat toko kita. Beli kopi, beli 2 dapat 1, dapat bonus 1. Itu bahasanya itu apa? Bahasanya promosinya dari orang yang jual toko. Itu siapa yang dikehendaki oleh yang penjual toko mendapatkan 1, beli 2 dapat 1, niku siapa? Ada beberapa syarat. Syaratnya harus punya niat kepingin beli. Nomor 2 harus punya uang. Kalau buatan punya uang sekarang ya takjil, berarti utang. Nomor 3 harus ke tokonya, kalau paling enggak online harus ngubungi orangnya, harus ada transaksi. Itu kan proses. Proses apabila kita kepingin dikehendaki atau berhak mendapatkan bonus. Kalau hanya sekedar kalau sudah memang nanti dapat bonus ya dapat bonus. Kalau memang dapat rezekinya Gusti Allah, dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Allah rezeki ya datang. Ya ndak bisa kan, ndak bisa. Karena kita niki sekali lagi orang syari, orang zahir. Walaupun kita ndak makan, kalau sudah Allah ngasih kenyang ya kan kenyang. Insyaallah seminggu ya mati kalau kita tidak makan kan ngoten. Itu proses yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya apa? Boten cukup kita ini niat tok kepingin, terus ndak usaha datang ke toko, itu ndak bisa. Datang ke toko tok nggak punya uang, ndak mau bon, ya ndak bisa, ndak dapat. Jangankan mobil, bonus 1 kopi, beli 2 dapat 3 niku. Beli 2 dapat hadiah 1, itu ndak mau beli. Punya niat beli, ndak punya uang, ndak mau bon, tapi ya ndak jadi. Saya mau beli tapi ndak punya uang, ya bon, saya ndak mau bon. Ya aja tuku kan gitu. Itu namanya ngelindur. Allah Subhanahu wa taala ngasih yasha tadi itu mumsik, ngasih mursil. Itu artinya apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala ada prosesnya, dan sudah diberikan oleh Allah bagaimana caranya kita mendapatkan yasha-nya Gusti Allah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kemarin ya niku wow. Kenapa sih Allah inna rabbi yabsudur rizqa? Allah Subhanahu wa taala Tuhan saya lah yang masih jembari rezeki, banyaknya rezeki. Man yasha liman yasha, kepada orang yasha yang dikehendaki oleh Allah min ibadihi, wa yaqdiru lahu, dan menyempitkan rezekinya seseorang. Allah menyempitkan rezekinya seseorang lahu terhadap orang tersebut. Bagi siapa? Bagi orang yang dikehendaki. Habis itu diikuti wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu. Tapi kalau kamu kepingin rezeki banyak, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Sedekah, maka saya akan mengganti 10 kali lipat
700 kali lipat dan berlipat kan ganda. Niku satu napa? Satu cara yang diberikan oleh Allah agar kita dikehendaki oleh Allah mendapatkan bonus 10 kali lipat, 700 kali lipat sama berlipat kan ganda niku. Artinya tidak boleh dipotong. Tidak boleh potong. Oh, kalau sudah waktunya kita dapat rezeki walaupun di rumah tetap datang ke dhuwur, ketinggian. Ngomong gini aja, walaupun saya nanti tidak makan, ya insya Allah kenyang. Insya Allah mati, betul insya Allah kan kenyang. Karena ada proses untuk mengenyangkan perut secara adat, ya. Adatnya apa? Adatnya menungso ya harus ngambil piring, harus ngeten. Kalau ndak ya disuapi oleh orang kan ngeten. Itu proses yang tidak bisa tinggalkan. Hal min khaliqin udhkuru wa huwa utai Gusti Allah iku al-azizu dat kang maha bijaksana al-ghalibu tegese kang nglindih ala amrihi ing atase perkarane Gusti Allah, al-hakimu tur dat bijaksana fi fi'lihi ing dalem penggaweane Gusti Allah. Ya ayyuhan nasu he iling-iling menungso, ay ahlu Makkah he ahli Makkah penduduk kota Mekah, uzkuru nyebuto sapa sira, ilinga sapa sira nikmatallahi ing nikmatane Gusti Allah alaikum kang tetep diparingaken ing atase sira kabeh, bi iskanikum kelawan manggonakene sira kabeh al harama ing Masjidil Haram, wa man al gharati lan nyegahe pira-pira gegeran ankum andoh sanging sira kabeh. Hal ana toh min khaliqin utawi dat kang nyiptakaken, min utawi min iku zaidatun tambahan, wa khaliqin utawi lafat khaliqin iku mubtadaun mubtada, ghairullahi kang sa'liyane Gusti Allah, birraf'i kena den waca rafa ghairullahi, wal jarri lan kena den waca jar wal jarri lan kena den waca jar na'tun jadi na'at li khaliqin kaduwe lafat khaliq lafdhan ing dalam cara lafati, wa mahallan lan ing dalam cara mahalle. Kalau ghairillah itu secara lafat karena ada huruf jar. Kalau ghairullah mahalnya atau kepada mahalnya karena dia menjadi mubtada, khaliqnya menjadi mubtada, makanya ghairullah adalah na'at. Makanya di situ lafdhan wa mahallan. Wa khabarul mubtada'i utawi khabar mubtada iku yarzuqukum minas sama, dawuh Gusti Allah yarzuqukum minas sama. Yarzuqu kang paring sapa khaliq kum ing sira kabeh minas sama sanging langit, al matari tegese udan, wa minal ardi lan saking bumi, an nabati tegese cucukulan. Wal istifhamu utawi istifham iku litaqriri krana faidah netepaken ai tegese la khalika ora zat kang ora kang nyiptakaken iku maujud, raziqun kang paring rezeki, ghairahu kang saliyane Gusti Allah. Artinya pertanyaan, ayo siapa yang ngasih rezeki kita niki dari langit dan dari bumi? Pertanyaannya mesti jawabannya Allah. Itu bisa dipertanggungjawabkan seluruh agama sedunia. Kalau misalkan kumpul seluruh agama sedunia, terus ditanya, ayo siapa yang ngasih rezeki kita dari langit dan dari bumi? Itu pertanyaannya mesti jawabannya sepakat Gusti Allah. Setelah adanya diskusi, musyawarah dan bukti-bukti argumentasi yang ilmiah. Ini mboten enten, tidak ada. Karena apa? Kalau misalkan enggak, ini patung ini dah. Patung itu dari mana? Dari tanah, dari apa? Dari ini. Oh, dari semen. Semen itu dari mana? Ya berarti tanah bang yang ngeluarkan masuk tanahnya kan. Sedangkan tanah itu mati kan. Sedangkan sesuatu yang mati niku tidak bisa
menghidupi yang hidup. Nah, menghidupi dirinya saja tidak bisa, apalagi menghidupi orang hidup. Dan sebagainya. Oh, Tuhan itu yang tetap tidak ada jawaban yang pas kecuali jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan takrir. Pertanyaan takrir hanya pertanyaan yang nanti sepakat menetapkan bahwa yang menciptakan, yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud illahu kejaba angin Gusti Allah. Fa anna tu'fakun, mongko saking endi tu'fakun dan benggoaken sapa sira kabeh, min ayyi tusrafuna tegese saking endi den enggoaken sapa sira kabeh, an tauhidihi ando saking nuwujaken Gusti Allah ma'a iqrarikum sumertane uliye netepakene sira kabeh bi annahu kalawan setune Gusti Allah iku al khaliqu dat kang maha nyiptaaken, ar-raziqu dat kang maha paring rezeki. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Wa in yukadzibuka lamun gorohaken sapa wong akeh kufar ka ing sira, maksudé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad duhe Kanjeng Nabi Muhammad fi maji'ika ing dalam tekane sira bit tauhid kelawan gawa tauhid, wal ba'tsi lan tangi sangka kubur, wal hisabi lan hisab, wal iqabi lan siksa, faqad kudzibat mongko teman-teman dan gorohaken sapa rusulun sebab sapa rusulun bira-bira utusan min qablika saking sak liyane sira, saking sak durunge sira, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi dzalika ing dalem mengkono tauhid wal ba'ats wal hisab. Fasbir mongko sabar sapa sira kama sabaru kaya uli sabar para anbiya. Wa ilallahi lan maring Gusti Allah turja'u den balekaken apa al umuru pira-pira perkara fil akhirati ing dalam akhirat. Faijazi mongko bales sinten Gusti Allah al mukadzibina ing pira-pira wong kang gorohaken, wa yansuru lan nurung sapa Gusti Allah al mursalina ing pira-pira wong kang den utus. Kesimpulannya adalah kalau kita mengingkari satu nabi, maka niku termasuk napa? Termasuk tidak sah Islam kita. Tapi tentunya nabi atau rasul yang wajib kita ketahui, niki wajib kita yakini. Kalau kita ngingkari, berarti kita tidak termasuk Islam murtad, dihukumi murtad. Lu kok sering-sering murtad enggak? Karena Islam ini mulia, Islam ini tidak butuh pada manusia, tapi kita yang butuh Islam. Makanya ada kategori apa? Kategori murtad, musyrik, keluar dari Islam. Itu ada karena apa? Karena memang ada aturan, dan aturan tidak bisa dibikin kong kali kong, ya. Tidak bisa dibikin kong kali kong. Dan memang itu membuktikan kita butuhnya kita pada Islam, bukan Islam butuh pada kita. Seandainya sedunia ini yang Islam cuma 10, ya tidak apa-apa, ya Islam tetap mulia kan ngoten. Seandainya cuma 1 tok misalkan, naudzubillah min dzalik, tetap Islam ya Islam, tetap Islam ya mulia. Bagaimanapun keadaannya, Islam tidak bisa dikalahkan. Baik secara dibuka secara ilmiah atau secara apa saja, itu tidak bisa dikalahkan dan tetap mulia dan tidak butuh kepada manusia. Makanya enten istilah murtad, musyrik dan lain-lain sebagainya. Jadi 25 nabi ini wajib kita yakini dan wajib kita imani. Satu kita mboten percaya, maka tidak sah Islam kita. Kita misalkan tidak mboten percaya kepada Nabi Isa, ya mboten percaya, mboten bisa. Orang-orang dulu ini kan percaya sama nabi-nabi sebelumnya, percaya. Umat Yahudi, umat Nasrani itu percaya kepada Nabi Isa dan sebelumnya Nabi Musa ada,
Makanya kan ada nabi namanya orang itu napa? Yusuf, ya kan? Yusuf. Terus nama lagi? Napa? Abraham. Niku Nabi Ibrahim. Kalau Musa niku napa? Muses ya. Terus Nabi Isa Yesus. Nabi Solomon itu Nabi Abraham, Nuh, Hud. Tapi rata-rata nabi yang dipakai adalah nama-nama nabinya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu bangga dengan nama-nama nabinya. Makanya dikasih nama-namanya Abraham, Yosef. Orang-orang Yahudi Nasrani kan adanya namanya kayak gitu. Kita niki apa le arane tiane Ibrahim udah lawas nama aran tuwek sapa saya Dika ta Dika napa ayam jago apa aja ngomong anu Dika mau nanti omongan apa ndak keren Ibrahim sapa arane Yusuf kada Yusuf pun nama-nama bengen kan. Padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bangga dengan ngasih anaknya dengan nama-nama nabinya. Itu menunjukkan yang tidak dipercaya cuma satu tok, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka Nabi Adam enggak percaya. Nabi Adam nabi pertama dan manusia pertama percaya kan. Karena memang ada keterangannya di Injil dan di Taurat dan di Zabur. Cuma masalahnya yang urusan sama Rasulullah niki yang banyak dihapus. Ndak iman, jabatan iman. Di musyrik kafir dihukumi. Kita juga sebaliknya percaya tok sama Rasulullah, ndak percaya sama yang lainnya ndak boleh. Masih tetap dihukumi kafir. Murtad. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati rahimahullah taala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fi kitabihi Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah ila anqal. Waman utawi sapane wong baptoa iku lamun kendu bitasydidit ta'i kelawan den wata tasydid ta'i al muhmalati kang kosong sangka titik ai qassara tegese nyembronoaken utawa sembrono bihi kelawang wong apa amaluhu amale wong teledor utawa sembrono ayil qalilu tegese amale sithik au ghairul kamili utawa ora sempurna awis sayyi'u utawa amal elek fa akhara mongko ngakhiraken sapa man hu ing amal fa akhara mongko ngakhiraken apa amal ngoten man hu ing man an rutbatil utawa Gusti Allah fa akhara mongko ngakhiraken sapa Gusti Allah hu ing man an rutbati ahlil kamali saking pangkate ahli kesempurnaan lam yusri mongko ora bisa nyalip ora bisa nyepetaken bihi kelawan man apa nasabuhu nasabiman ai tegese lan yang fa'hu ora paring manfaat hu ing man apa syarafu nasabihi kemulyaane nasabiman walam yanjabir lan ora dadi nembel apa naqsuhu
kurangi amal bihi kelawan nasab. Fala yulhikuhu mongko ora bisa nyusuli hu ing wong birutbati ashabil a'mali kelawan birutabil ashabil a'mali kelawan pira-pira pangkate pira-pira wong kang duweni amal al kamilati kang sempurna li annal isro'a karana setuhune nyepetaken utawa nyalip ila sa'adati cepetaken marang kebejan kesuksesan innama angin pastine huwa utawi isra bil a'mali sholihati kelawan pira-pira amal as-sholihati kang bagus la ora bil ansabi ora kelawan pira-pira nasab. Jadi niki diulangi malih dibaca pelan-pelan. Kesimpulan pertama dawuh Kanjeng Nabi ini yang jauh masih dawuh umum ya, makanya secara umum. Artinya apa? Pokoknya kalau ada orang punya nasab, baik nasab dari keturunan darah ataupun nasab dari segi jabatan, yes, anggap dimasukkan juga. Atau kemuliaan dari segi kekayaan, itu kalau amalnya jelek atau ibadahnya tidak begitu bagus atau yang lainnya, yang penting tidak sempurna, niku nasabnya tidak bisa mengatrol. Niki keterjemah atau penjelasan awal seperti niku. Jadi kesimpulan misalkan anaknya kiai, tapi anak kiai kalau seumpama torikohnya abahnya tidak diikuti, ndak pateng seperti abahnya utawa ndak ngaji seperti abahnya, males, ndak rajin seperti abahnya, maka nasabnya tidak bisa mengatrolkan bisa mengangkat dirinya ketika dirinya bodoh, ketika dirinya tidak beramal semangat seperti abahnya. Yes, minimal paling dipanggil Gus ngoten karena anaknya kiai. Tapi barokahnya semuanya, amalnya, kesempurnaannya, penghormatannya itu itu tidak sama. Karena apa? Karena sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nasab itu tidak bisa mengangkat seseorang apabila amalnya seseorang itu sendiri tidak sesuai dengan amal yang baik. Ya tadi ini naknya kiai tapi amalnya tidak seperti abahnya. Niku pertama. Yang kedua, karena diterangkan oleh musannaf niki, akhirnya terus dijelaskan ya. Dengan jelasan bahwa kita bisa menjadi sukses, kita menjadi seperti abah kita seperti menjadi orang tua kita bisa menjadi orang-orang terhormat, itu bukan dengan nasab, dengan keturunan, tapi dengan amal soleh. Dalilnya ada, dalilnya wonten. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Al-Jurdani menyebutkan dalil, qala Allah taala, qala dawu sinten Allah taala, Gusti Allah taala, inna akramakum indallahi atqakum. Dalilnya apa? Inna akramakum, inna akramakum setuhune luweh mulya-mulyane sira kabeh indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah iku atqakum luweh takwane sira kabeh. Artinya apa? Artinya kalau orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa niki bisa dinamakan takwa. Pertama harus punya ilmu. Jadi harus ngaji, harus belajar, harus disempatkan ngajinya. Kalau kita tidak mau ngaji, kalau kita tidak mau nambah ilmu, kok kepingin menjadi orang takwa, takwanya dikhawatirkan meleset. Karena setiap sesuatu itu harus dengan ilmu. Orang dikatakan sah sholatnya itu apabila sholatnya
Orang dikatakan bertakwa salah satunya harus sholat. Tapi bukan cuma sekedar sholat tok, tapi sholatnya juga harus bener, harus sah. Nah, sholatnya sah, tidak bisa dianggap sah sholatnya apabila kita tidak punya ilmu. Jadi ketakwaan, sahnya sholat ataupun yang lainnya itu harus dengan ilmu. Ilmu harus dengan ngaji, al ilmu bita'allum kan. Itu urutannya. Jadi walaupun anaknya kiai tapi kalau tidak mau ngaji, itu ya tidak bisa posisinya disamakan seperti abahnya ataupun yang lainnya. Niku dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Jurdani. Ya niku tidak ada orang yang paling mulia kecuali orang yang bertakwa. Tapi tidak ada orang yang bertakwa kalau dia tidak punya ilmu. Jadi kalau ngomong kita ini harus seumpama kepengen mulia harus bertakwa. Tapi bertakwa untuk ibadah tok tidak mau ngaji, nggak mau belajar ilmu tidak bisa. Itu namanya omong kosong. Jangan kan ilmu ngaji, mau bingkil saja. Kalau mau tahu-tahu biarin sudah, mobilnya saya tidak mau ke bingkil. Otodidak mau belajar sini buka. Itu mesti diketawain sama orang yang ahli bingkil. Metuwek caranya. Iya cobaan sudah. Nanti bisa, tapi rusaknya sudah berapa kali dulu dibongkar. Dia mobilnya dibikin uji coba. Diketawain. Jadi tidak bisa, harus bertakwa dulu. Itu disampaikan seperti itu. Waqala ditambahi lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Syekh Muhammad, waqala dawuh sapa nabiyuhu nabi ni Gusti Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wassalam, utuni teko sapa sira kabeh ni ing ingsun yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat bi a'malikum kelawan pira-pira amale sira kabeh, la bi ansabikum ora kelawan nggawa pira-pira nasab sira kabeh. Kanjeng Nabi dawuh, kamu ini napa datanglah kepada saya dengan amal-amal kamu, tapi bukan dengan nasab-nasab kamu. Fa inni mongko setuhune ingsun la agni ora bisa nyukupi la ugni ora bisa nyukupi sapa ingsun angkum saking sira kabeh minallahi saking Gusti Allah syai'an ing suwiji wiji. Ini dalil, bukan dalil untuk syafaat ya, tapi dalil menunjukkan bahwa nasab itu tidak bisa ngatrol kalau amalnya jelek. Itu sabdanya Kanjeng Nabi. Kalau kamu nasabnya tinggi tapi amalnya jelek, kamu anaknya kiai tapi kamu bapakmu kamu soleh, kamu pintar ngaji, tapi kalau kamu ndak ngikut bapaknya, buatan kiai tok nggih. Bapaknya ahli ibadah, kalau anaknya ndak ahli ibadah ya ndak bisa seperti bapaknya, ndak bisa dianggap seperti bapaknya. Makanya hebatnya orang-orang dulu niku kayak di Tarim itu. Jadi kalau memang abahnya itu tukang adan, anaknya mesti tukang adan. Sampai tukang adan itu tukang adan ini pekerjaan yang mulia. Sampai anaknya tukang adan, Fulan bin Fulan, keturunannya ya khotib. Bangsa al-khotib itu bagian khutbah. Jadi mulai dhuwur sampai ngisor ya khutbah. Bagian apa? Misalkan bagian ngedusi mayit, ya ngedusi mayit kan. Biasa abahnya itu ngurus masjid, ya ngurus masjid. Anaknya dididik untuk berjuang untuk di masjid. Abahnya ngurus pondok, ya anaknya diarahkan untuk belajar mau ngusur pondok. Itu biasanya kados ngoten, atau karena kepentingan oh berarti kalau petani anaknya susah, ya mboten ngoten, ini urusan akhirat ngoten. Urusan amal soleh. Berarti bapak saya tukang becak, nanti saya harus tukang mboten ngoten. Itu untuk amalan yang bagus. Artinya mempertahankan amal yang bagus itu harus ada regenerasi apa? Regenerasisasi nggih. Apa? Generasisasi apa? Regenerasi. Apa itu? Menyengsarakan
regenerasi, harus ada regenerasi. Mensengsarakan ya, ini jadi Pak Mahfud. Waqala, itu dawuh dari pertama bahwa nasab itu dari Kanjeng Nabi, man batta'a bihi amaluh, terus lam yusri bihi nasabuh. Itu dalilnya inna akramakum indallahi atqakum. Terus yang kedua bahwa nasab dari Kanjeng Nabi. Yang ketiga dikuatkan oleh dawuhnya Imam Ghazali. Waqala lan dawuh sinten Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullahu taala, man utai sapane wong dhanna iku lamun nyono sapa wong annahu ing setuhune wong iku yanju selamat sapa wong bitaqwa abihi kelawan ketakwaane bapake wong, kana ono sapa man iku kaman kaya wong dhanna kang nyono sapa wong annahu ing setune wong iku yashba'u warek sapa man bi akli abihi kelawan panganane bapake man. Kok ana orang menyangka dalam dirinya dia anaknya orang hebat, anaknya kiai, anaknya tokoh masyarakat, anaknya orang yang peduli kepada masyarakat, orang yang peduli kepada sosial, hebat, dipuji oleh masyarakat. Terus dia dompleng sama kemuliaannya bapaknya. Saya akan selamat karena saya anaknya kiai, saya anak tokohnya masyarakat. Tapi jalurnya tidak ngikuti. Katanya Imam Ghazali, dia seperti orang yang menyangka dia kenyang karena bapaknya makan. Tak terjadi, mboten terjadi kan ngoten. Kalau memang kasus itu seharusnya bapaknya makan, dia tidak usah makan karena dia bapaknya sudah makan. Berarti dia kenyang. Tapi ternyata mboten, wayahe urusan mangan dia ikut makan. Itu namanya nakalan. Wa yurwilan seger sapa man bisyurbihi kelawan sebab uliye bapake ngombene bapak. Alhamdulillah saya sudah seger, bapak sudah minum. Tapi ternyata tidak, wayahe ikut prasmanan, undangan ke maharani ikut makan. Wayahe amal tidak ikut amal, dompleng kemuliaan bapaknya. Itu tidak akan terjadi. Itu pertama. Pun tiga dalil yang dari hadisnya Kanjeng Nabi niki, tapi perlu disadari nggih. Ini nasihat, sekali lagi diulangi biar tidak salah paham. Ini nasihatnya orang yang punya nasab. Nasihatnya orang yang punya nasab. Nasab itu bisa nasab karena ilmu. Nasab itu bisa dibikin ya, kayak sampean misalkan anaknya orang biasa, tapi tambah alim berarti kita produksi nasab kan, terus jadi kiai, jadi ustadz kan. Karena dulu kiai itu kan orang alim itu orang yang punya ilmu, berarti dulu bodoh kan ngoten. Bapaknya orang alim, ya berarti dulu bodoh kan ngoten. Beda kalau habaib kan beda. Kalau orang alim itu nasab alim itu ya dulunya bodoh kan gitu. Berarti kena proses jadi orang, bapaknya orang biasa. Terus kita bikin proses untuk menjadi alim, menjadi orang yang punya nasab untuk anak-anak selanjutnya bisa kan ngoten. Atau orang nasabnya orang awam, orang bodoh nikah sama kiai, akhirnya terus anaknya jadi orang alim karena belajar, karena apa, itu berarti juga proses kan. Sekali lagi ini nasihat, dalil inna akramakum indallahi atqakum utuni yaumil qiyamah, terus kamal dzanna annahu syabi'a yashba'u bi akli abihi, ini dalilnya orang yang punya nasab. Dalilnya orang yang punya nasab, nasihati orang yang punya nasab. Bila masalahnya ini kita sering salah pegang dalil. Orang yang punya nasab sedengan ngasih nasihat kepada orang yang punya nasab tinggi, dan itu dikhawatirkan biasanya ada hasud, kecuali kalau memang sudah akrab, teman akrab kan, niatnya untuk menasihati. Tapi kalau tidak ada apa-apa, biasanya buatan nasihat, buatan teman, buatan konco akrab, buatan apa, tidak pernah berbagi, tahu-tahu ya kalau saya menghormati orang itu ya inna akramakum indallahi atqakum. Benernya hadisnya bener, Al-Qur'annya bener ya, nasihatnya bener, tapi peletakannya tidak
Tidak benar, karena yang nasihati orang yang nggak punya nasab. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita sendiri. Misalkan kita orang alim, misalkan nasihati sama habaib misalkan. Nah, nasab habaib itu lebih tinggi daripada nasabnya orang alim. Karena habaib itu walau gila ya tetap habaib. Tapi orang alim, kiai, kalau gila ya bukan orang alim. Nah, orang alim orang yang punya ilmu. Kiai itu orang yang punya ilmu. Kalau sudah gila, kalau tidak pakai ilmunya, ya tidak orang alim. Nasihat orang alim, nasihati habaib, tidak kenal, tidak apa. Nasihatnya di sini, orangnya yang ada di Jakarta. Kalau saya itu ya menghormati orang yang punya amal bagus, walaupun nasabnya habaib, tapi kalau tidak beres ya tetap saya tidak seorang hormat, karena Gusti Allah perintah inna akramakum indallahi atqakum. Itu salah, tidak cocok, tidak jelas. Karena apa? Karena kita tidak kenal, tidak apa kan. Karena nasihatnya ini adalah nasihat orang yang punya nasab kepada orang yang punya nasab. Dan insya Allah kalau kita tahu peletakannya, kalau kita meletakkan secara profesional, insya Allah ya selamat kan. Dan kita bisa memastikan ketika ngomong itu apakah dampaknya baik atau jelek, itu bisa ngerasakan. Kok saya ngomong ketika kalau seumpama walaupun ada habaib, tapi kalau ada habaibnya itu salah, ya saya tidak menghormati. Gusti Allah perintah inna akramakum indallahi atqakum gitu. Itu apa? Setelah kita ngomong kayak gitu ekspresinya apa? Apa manfaatnya, apakah kejelekan, apa kebaikan? Yang bisa dipastikan adalah negatif. Akhirnya pun dengki, tidak mau hormat, tidak apa. Karena ngambil salah satu dalil, terus ngambil peletakan dalil beda kan. Ya sama yang seperti kita sampaikan itu. Ada tamu sama tuan rumah. Tuan rumah megang dalilnya tamu megang dalilnya tuan rumah. Katanya tamu, Pak, saya tamu nih sampean. Katanya Allah, Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Itu nanti akibatnya tamu bawa dalil itu ndrongos, ngerti ndrongos? Napa? Sing duwe keluarkan semua, kan ngoten. Kok bisa dalilnya bener, yang nyampaikan bener tapi peletakannya salah. Tapi kok terus ekspresinya yang dalil kok salah kan gitu. Berarti salah. Kok bisa orang dalil inna akramakum indallahi atqakum terus drongos enggak punya malu, minta sama tuan kok bisa ekspresinya dalil bener kok terus kesimpulannya kok salah amalnya, malah berarti peletakannya salah. Sama akhirnya tuan rumah megang dalilnya tamu itu seperti mayit. Seumpama saya tidak ngasih makan tidak minum ya terserah saya kan. Akhirnya rasa-rasan krono tamu ini drongos, tamunya nggak punya malu, malas sudah nak ngeluarkan, biarnya sudah apa. Tamu itu seperti bahasa kasarnya, wong dalil saya dicuri sama dia, saya akhirnya nyuri tamunya apa dalilnya dia kan. Akhirnya tidak ada keromantisan atau sesuatu yang ajib antara tamu dan tuan rumah. Tidak ada saling menghormati kan. Itu kalau beda peletakan sama kayak tadi nih. Sama dengan dalil inna akramakum, padahal ada dalil nanti. Ini terusnya dan dalil malih kan. Itu dalilnya orang yang punya nasab, nasihati kepada orang nasab, atau orang nasab sendiri dimasukkan dalil ini kepada dirinya sendiri kan. Sama tuan rumah, tamu disediakan oleh Kanjeng Nabi dalil, disediakan oleh ulama dalil untuk apa? Untuk para tamu. Monggo minum susu. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu niku napa teruse? Tuan rumah ndak sampean kasih minum, monggo tafadhol, itu haknya sampean. Ndak haknya saya, monggo tafadhol silang. Dikasih pisang goreng satu, tafadhol, itu haknya sampean. Saya ndak mau merebut haknya orang lain. Nanti karena kena HAM,
bisa masuk ke komando anoten. Akhirnya terus tuan rumah kan terus, ya Allah sopan tamu saya ini. Ya sudah, karena katanya Kanjeng Nabi dalilnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Keluar semua akhirnya apa? Ada tamu, Masya Allah sopan tamunya. Allah, dikasih enggak apa-apa, ikhlas dia. Dikeluarkan. Itu akan indah, artinya akan indah. Ya itu tadi, pokok kalau peletakannya dalilnya salah, itu maksudnya dengkinya keluar, terus hasudnya keluar, sombongnya keluar. Itu bisa kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Pun tsumma taqarrara mongko kari-kari tsumma mongko kari-kari barang taqarrara kang dadi tetep apa ma min adami naf'in nasabi saking ora anane manfaatine nasab. Innama huwa angin pastine huwa utawi adamu naf'in nasab qabla dukhulil jannati ing dalem sadurunge mlebune surga. Tapi tirosi Syekh Muhammad ini makanya dalil itu tidak boleh separuh-separuh. Biar apa? Biar tidak salah paham kan gitu. Urutannya katanya beliau dalil tadi pertama diterangkan itu nasab tidak manfaat, katanya pertama itu sebelum masuknya manusia ke dalam surga atau masuk ke akhirat. Tapi kalau ke akhirat atau ke surga besok nanti di akhirat, nasab itu bermanfaat. Karena apa? Karena ada dalilnya juga kan. Karena kita ini semuanya harus dengan dalil. Amma ba'dahu, anapun utawi sakwuse melebu surga utawa melebu akhirat, fayang fa'u mongko ngaweh manfaat apa nasab lima krana ana hadis waroda kang tumeka apa hadis fil hadisi waroda kang tumeka apa ma fil hadisi ing dalem hadis. Rupane hadis innallaha yarfa'u dzurriyatal mu'min fi darajatihi wa in kanu dunahu lituqirra bihim ainuhu. Niki terus Kanjeng Nabi, innallaha satuhune Gusti Allah yarfa'u ngangkat sapa Gusti Allah dzurriyatal mukmini ing keturunane wong mukmin fi darajatihi ing dalem derajate mukmin wa ing kanu lan senajan ora ana sapa dzurriyatal mukmin dunahu iku sak nginsore saandape mukmin lituqirra supaya dadi pengadem bihim kelawan dzurriyatal mukmin apa ainuhu meripate napa mukmin. Artinya apa? Allah akan mengangkat derajatnya, meninggikan derajatnya. Napa niku keturunannya orang-orang soleh, keturunannya orang-orang alim, napa malih keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena napa? Misalkan karena kemarin diterangkan khairul qurun korni, sebaik-baiknya masa adalah masanya Kanjeng Nabi. Berarti apa? Berarti orang mukmin yang setelahnya itu biasanya lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi derajatnya. Napa niku? Yang paling tinggi adalah orang sebelumnya, lebih tinggi. Misalkan bapak dengan anak, itu yang paling hebat biasanya kalau sama masa-masa soleh itu napa? Bapaknya, karena khairul qurun korni gitu. Orang alim kiai dulu tahun 50-an walaupun pakai sandal terumpah, mboten sandal nyuwera, bukan sandal neckerman atau pakai baju sarung BHS 50-an, tapi beliau lebih hebat, lebih tinggi derajatnya. Otomatis kita niki lebih rendah daripada abah kita, kakek kita dan guru-guru kita. Manten-manten sama Gusti Allah napa? Ditinggikan derajatnya, disamakan besok di surga. Kalau masuk surga besok disamakan derajatnya di surga. Karena napa? Supaya lituqirra bihim ainu, supaya menjadi penenang, menjadi senang, menjadi adem, menjadi ayem orang tuanya dia yang mukmin. Dan orang tua perlu diketahui, orang tua niku ada di tiga. Inggih menika napa? Guru, terus orang yang melahirkan kita, orang
lain orang tua yang ngasihkan anaknya kepada kita kan ngoten. Itu diangkat derajatnya kita seposisi dengan orang tua kita, seposisi dengan guru-guru kita. Makanya jangan heran besok ada sebagian wali itu guru-guru kita ngomong besok kita satu rombongan, satu derajat, walaupun kamu ini tidak sehebat saya. Karena karena rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala diangkat anaknya menjadi seposisi dengan guru-gurunya, dengan orang tuanya. Tapi syaratnya makanya itu, tapi syaratnya harus masuk surga. Tapi minimal niru pakaiannya di dunia ini, niru pakaiannya, niru ngajinya, walaupun tidak sama persis, niru kegiatannya dan melanjutkan kegiatan yang sudah ditinggalkan oleh orang tua, ya kados ngaji pagi ini atau kebiasaan sholat berjamaah atau wirid ini wirid itu sesuatu yang harus dilanggengkan. Makanya kan guru-guru kita ini aja repot-repot sudah. Tinggalannya gurunya itu wiritan apa, zikir apa, ngaji apa, itu yang diteruskan. Supaya apa? Supaya liyulhikahum, supaya nanti kita dibarengkan dan disamakan dengan beliau. Itu pertama, besok di akhirat. Wa nuqila lan den nukil anin Nasafi sangi Imam Nasafi. Anna usaduhun Imam Nasafi iku kala dawuh sinten Imam Nasafi. Kaun ing ucapan ing dawuh kaunun nasabi. Utawi anane nasab la yanfa'u iku ora aweh manfaat apa nasab innama huwa angin pastine utawi yang fa'un nasab fi haqqil kafiri iku ing dalam hake wong kafir. Ammal mu'minu anapun utawi wong mukmin faqad istasnahu Allah taala monggo teman-teman napa niku amrih ngecualikaken nggih, amrih napa nggih mengecualikan, bener-bener ngecualiaken hu ing mukmin sapa Allah taala Gusti Allah taala. Ada yang kedua adalah dawuh Imam Nasafi bahwa yang tidak bisa memberi manfaat nasab itu adalah napa? Orang kafir. Misalkan bapaknya, kiainya, orang hebatnya di agamanya tapi kafir, maka anaknya tidak akan mendapatkan, ya sama-sama tidak dapatkan. Wong bapaknya saja masuk neraka kan ngoten. Naudzubillah min dzalik. Dalilnya apa? Faqala maka dawuh sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma ing dalam dinane la yanfa'u aweh manfaat apa malun harta wala banun lan pira-pira anak illa kejaba man wong ata kang teka sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin salimin kalawan ati salimin kang selamat kang bersih. Ai tegesi kholin tegesi sepi ani syirki saking kesyirikan. Wa qala lan dawuh sinten Gusti Allah taala, wa ma amwalukum wala auladukum wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Wa ma amwalukum lan ora ana utawi pira-pira hartane sira kabeh. Iki mantun diwaos puniki. Wala auladukum lan ora pira-pira anak sira kabeh billati kelawan perkara tuqarribukum kang marekaken apa allatikum ing sira kabeh indana ing dalem ngersani ingsun Gusti Allah zulfa kelawan marekaken temenan illa kejaba man wong amana kang iman sapa wong wa amila lan nglakoni sapa wong sholihan ing amal bagus. Artinya napa? Artinya orang yang bisa dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala itu harus iman. Terus harus beramal soleh. Amal soleh itu amal bagus, sedang nyumbang, peduli sama masyarakat, tapi kalau tidak iman tidak bisa. Waqila lan den ucapaken inna syarafan nasabi la yanfa'u huwa ma kana min jihadid dunya. Inna syarafan nasabi setuhune kemuliaan nasab alladzi kang la yanfa'u orang aweh manfaat sapa apa nasarafun nasab ing wong huwa iya syarafun nasab
ma iku barang kana kang ono apa ma iku min jihati dunya saking arahe dunya. Ada yang mengatakan kemuliaan nasab itu tidak bisa ngasih manfaat kalau dari segi dunia. Misalkan pangkat bapaknya presiden, bapaknya gubernur, bapaknya bupati, itu terus kalau terus anaknya napa niku anaknya bisa jadi katut, amalnya bisa jadi bagus gara-gara bapaknya ada presiden. Ndak kayak gitu. Ada yang mengatakan kados ngoten, min jihadid dunya. Kalau menjihadil akhirat bisa ngasih manfaat, katanya gitu, katanya qil tapi. Wa hina idin lan ing dalam nalikane ora ngasih manfaat urusan dunya, fala yunafi mongko ora bisa nafiaken apa ma barang. Warada kang tumeka apa annahu setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala niku dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'adani rabbi wa'ada janji ni ing ingsun sapa rabbi pangeran ingsun fi ahli baiti ing dalem ahli baiti ing dalem ahli bait ingsun man wong akra kang netepi sapa wong minhun sange ahli baiti bit tauhidi kelawan tauhid wali lan iku kaduwe ingsun bil balagi kelawan nyampeaken alla yu'adzibahum ing arep nyenta ora nyiksa sapa rabbi hum ing ahli baiti. Dia mengatakan urusan nasab dzurriyyatur rasul itu karena ada hadisnya ngoten. Wa qala dawu sinten sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzi lan demidat ba'atsa kang ngutus sapa alladzi ni ing ingsun bil haqi kelawan hak nabiyan ing dadi nabi lau akhadtu lamun ngalap sapa ingsun bi halaqatil jannati kelawan halakoh surga ma badaktu ora ngawiti sapa ingsun illa kejaba bikum kelawan sira kabeh. Kanjeng Nabi pernah dawuh seandainya saya bikin halakoh, bikin kelompok di surga itu saya tidak akan memulai kecuali kecuali dengan ngatutaken keturunan beliau. Wa ja'alan teko fi ahadisa ing dalam pira-pira hadis apa anna Fatimata setuhune Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ahsanat iku njaga sinten Sayyidah Fatimah farjaha ing kemaluane Sayyidah Fatimah faharramaha mongko ngaromaken ha ing Sayyidah Fatimah sapa Allahu Gusti Allah wa dzurriyyataha lan keturunane Sayyidah Fatimah alan nari ing atase neraka. Ada hadis, beberapa hadis menerangkan bahwa Sayyidah Fatimah niki sangat menjaga harga danyar beliau, dengan sampai menjaganya beliau dari harga dirinya Allah mengharamkan beliau dan keturunannya beliau dari api neraka. Wasahalan sah apa annahu setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah niku khutbah sinten Kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi ma balu aqwamin ma ora ana ma utawi apa balu aqwamin utawi tingkai ma utawi apa balu aqwamin iku utawa ma iku apa balu aqwamin utawi tingkai pira-pira kaum yaquluna kang padha komentar kang padha kocap sapa kaum inna rahma Muhammadin setuhune welase Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah rupane utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam la yang fa'u ora bisa aweh manfaat kaumahu ing kaume Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Bagaimana khutbah Kanjeng Nabi, bagaimana ada orang komentar ngomong bahwa Kanjeng Nabi itu tidak bisa memberi manfaat yaumul kiamat. Terus di napa? Didawuh Kanjeng Nabi balik inna rahmi setuhune utawa rahimi utawa rahmi welas kasih ingsun wallahi demi Allah mausulatun iku nyambung fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Jadi rahmatnya Gusti Allah niki Kanjeng Nabi itu nyampe di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Seseorang yang nyambung kepada Nabi itu dapat manfaat. Artinya nasab kesambungan kita baik dari segi ideologis ataupun
Yang satu apa? Ideologis sampai ideologis sih mana? Biologisnya. Dari segi keturunan biologis yaitu dzurriyyatur rasul, kalau ideologis berarti warasatul ambi, ya itu pasti mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Tsumma inna hadal haditha mongko kari-kari setuhune ikilah hadis mauqi'uhu utawi tumibane ikilah hadis iku azimun agung. 5 karena barang fi kang iku ing dalem mina bisyarati saking kabar gembira wan nadarati nan peringatan. Rawahu nyritakaken hu ing hadis sapa muslimun imam muslim bihadzal lafzi kelawan ikilah lafaz. Intine kita harus tahu posisi bahwa napa niku nasab itu secara keseluruhan, secara yang pertama itu tidak bisa mengangkat diri seseorang, yang diri seorang tersebut mempunyai nasab di atasnya. Itu yang pertama. Dan itu nasihatnya buat orang yang punya nasab atau teman yang sesama punya nasab. Kalau enggak maka akan bermasalah seperti tuan rumah dan tamu. Wallahu a'lam bisawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba aurati wa aminir rawati waghfir hidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani sairil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' wajuda man la biqtisabi minna wajuda man la biqtisabi minna bil mustafa rasuli dhabi kulli suli wa sallam rabbi alaihi addal habbi alihi wa sahbi iddata tassi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi bismillahirrahmanirrahim la hawla wala quwwata